Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem distribusi. Hari ini kita akan membahas tentang komponen pada sistem distribusi, khususnya nanti akan membahas tentang pembagian beban pada trafo, bagaimana kita mengalokasikan transformer load management gitu ya. Ada beberapa cara untuk pembebanan trafo yang kita tahu mungkin sekitar 80% pembebanan pada trafo gitu. Di sini untuk komponen pada sistem distribusi gitu ya. Komponen pada sistem distribusi, kita pertama punya single line gitu ya, tentu saja single line di sini dari single line yang kemarin kita bahas, yang di single line di Payakumbuh, kita gambar utamanya di sini adalah yaitu adalah feeder breaker gitu ya. Nah, ini adalah komponen utama yang nanti akan biasanya mungkin bisa terhubung ke relay, tapi bisa juga langsung dia beroperasi secara manual. Kemudian ada beberapa feeder gitu ya, memiliki yang namanya voltage regulator di sini. Bentuknya lambangnya seperti itu gitu ya. Yang fungsinya adalah untuk mengatur tegangan pada bus gitu ya. Nah, ini tidak harus ada gitu ya. Kadang ada beberapa trafo gitu ya, pada trafo sekunder gitu ya. Ini memiliki yang namanya OLTC gitu ya, on load tap changer pada trafo gitu ya. Ini untuk fungsinya adalah untuk menjaga tegangan. Kemudian biasanya komponen yang lain yaitu adalah line gitu ya, bisa saluran, dan ada logo R di sini gitu ya, yang berarti itu adalah recloser gitu. Bisa juga dia memiliki percabangan dengan logo S atau sectionalizer. Ini recloser yang fungsinya adalah untuk membagi beban gitu. Recloser ini membedakan temporary dan permanent fault. Permanen atau temporary fault. Nah, yang ada di sini gitu ya. Ini kita sebut dia sectionalizer. Ini membagi beban. Gitu. Kemudian selanjutnya terdapat juga yaitu adalah switch kapasitor bank gitu ya. Jadi di sini ada kapasitor bank yang dia hanya dipakai untuk fungsi tertentu saja, misal ketika perlu beban induktif, perlu beban kapasitif, yang untuk mengimbangi beban induktif maka dia aktif gitu ya. Switch kapasitor bank. Nah, peletakan kapasitor bank ini juga biasanya merupakan pembahasan yang menarik juga dalam sistem distribusi. Baru kemudian nanti ada juga yang namanya fixed kapasitor bank gitu ya. Dan ada juga nanti biasanya area yang kita sebut dia underground cable gitu. Nah, pada area-area yang ada di sini gitu ya, biasanya juga terdapat pula ketika kita menggunakan PV gitu ya, PV photovoltage, maka biasanya kita juga punya yang namanya inverter gitu, atau ya pengubah dari DC ke AC gitu ya. Bisa juga
Di sini ada logo wind turbine gitu ya. Gitu. Maka kita ini juga perlu inverter gitu. Tapi biasanya wind turbine ini sudah AC gitu ya. Ini solar cell. Ini inverter. Gitu. Ini wind turbine. Seperti itu. Jadi komponen-komponen pada single line sistem distribusi biasanya memiliki bentuk atau bagian-bagian yang seperti pada sistem yang ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pembagian beban pada trafo, gitu ya. Gitu. Kita sebut dia sistemnya adalah trafo atau transformator load management, gitu ya. Biasanya kita akan menemukan trafo pada GI itu besarnya adalah KVA1 ditambah KVA2 ditambah KVA3 gitu ya. Misal terdiri dari 3 trafo, maka yang namanya allocation factor yaitu atau AF gitu ya. Yaitu besarnya adalah metode demand atau beban yang terukur, berapa kebutuhan demand-nya, kemudian dia dibagi total dari kapasitas trafo pada GI tersebut gitu ya, KVA1, KVA2 ditambah KVA3 gitu. Nah, metode ini gitu ya, metode allocation factor ini adalah metode 1 gitu ya, metode 1. Nah, pada metode 1 ini gitu ya, gitu, kita menggunakan faktor alokasi gitu ya, AF gitu. Kita menemukan AF tadi sudah sama ya, beban yang terukur ditambahkan dibagi KVA1 tambah KVA2 ditambah KVA3 gitu ya, kapasitas dari trafonya, sehingga didapatkan masing-masing dari trafonya gitu ya, itu nanti akan beban pada trafonya yaitu adalah allocation factor dikalikan dari KVA masing-masing trafo gitu ya. Gitu. Contohnya kita punya single line gitu ya dengan total dengan total arus atau daya misal 92,9 kVA. Kemudian dia allocation factornya misal masing-masing berapa yang diperlukan gitu ya untuk membagi 3 buah trafo yang ada di GI gitu ya. Itu nanti akan terbagi menjadi berapa kVA gitu kan. Maka kita hitung AF-nya dulu, yaitu adalah 92,9 dibagi misal masing-masing trafonya yaitu adalah berapa nih, contohnya adalah 25 kVA gitu ya. Ini 37,5 kVA, yang ada di sini 50 kVA. Maka kita tinggal jumlahkan, yang ada di sini 25 tambah 37,5 ditambah 50, yaitu besarnya adalah AF-nya 0,825, sehingga masing-masing trafonya
yaitu besarnya adalah 0,825 dikali 25, yaitu besarnya adalah 20,6, 0,82 kali 37,5, yaitu besarnya adalah 30,9 gitu ya. Dan trafo 3-nya besarnya adalah 0,825 kali 50, yaitu besarnya adalah 41,24 kVA. Sehingga kita bisa tahu masing-masing jawaban yang ada di sini untuk trafonya, yaitu adalah 20,6, 30,9, dan yang ada di sini adalah 41,2. Gitu. Jadi sesuai dengan kapasitas trafonya masing-masing. Nah, metode 2 gitu ya. Metode 2 sebetulnya cukup kompleks gitu ya. Jadi metode 2 ini biasanya menggunakan data-data yang cukup banyak gitu ya. Bisa menggunakan load survey gitu ya. Terus kemudian tagihan bulanan kita juga lihat gitu ya, lebih detail lagi untuk menentukan 92,9 ini S-nya, emitter demand-nya. Kemudian kurva energi siang dan malam gitu ya, berbanding permintaan. Kemudian yang keempat, informasi kekuatan trafonya, apakah dia bisa di load sampai 80% atau mungkin hanya mampu 70% gitu ya. Yang terakhir biasanya adalah jumlah pelanggan. Seperti itu. Nah, metode ini gitu ya, metode ini biasanya nanti juga akan membahas lebih detail gitu ya pada single line gitu kan. Nah, sehingga biasanya nanti akan cocok untuk beban yang terpisah-pisah seperti ini gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di sini ada trafo lagi yang misalnya terbagi menjadi 3 gitu ya. Nah, kita juga perlu KWH meter konsumen gitu ya, yang perlu kurva gitu kan, kurva pada konsumsi total gitu ya. Tuh. Satu misal sampai nilainya 10 yang ada di sini gitu kan. Misalnya kita 5, 6, 7. Nah, ini nilainya adalah 7 gitu ya, karena kita ini ya sampai 7 gitu. Sampai 7. Nah, biasanya kita perlu ini, data ini adalah konsumsi total pada GI gitu ya, informasi yang diperlukan. Biasanya berkutat pada KWH meter konsumen dan hasil penggunaan energi dari konsumen. Seperti itu. Nah,
selanjutnya pembahasan dalam analisis sistem distribusi, gitu ya. Yang pertama yang kita bahas yaitu adalah pembahasan mengenai voltage drop, gitu ya. Jadi pengaruh load flow atau aliran daya itu biasanya yang mempengaruhi losses. Yang kedua adalah voltage drop, gitu. Nah, dalam sistem distribusi, gitu ya, ini biasanya dia perlu cepat saja dibandingkan dengan sistem transmisi yang perlu interkoneksi, dan karena perlu kecepatan ini biasanya kita membuat asumsi sehingga membuat asumsi, gitu ya. Asumsinya yaitu adalah line-nya sudah transpose atau sudah seimbang, gitu ya. Transpose itu. Yang kedua, load-nya balance antara fasa ABC-nya itu sudah balance, maka baru bisa dilakukan analisis untuk sistem distribusi. Di sini kita akan membuat asumsi juga, ya. Asumsinya bahwa untuk satu fasa, gitu. Karena nanti untuk sistem 3 fasanya kita tinggal mengalihkan 3 dari sistem yang ada di situ, gitu ya. Nah, dalam sistem analisis sistem distribusi ini yang paling utama yaitu adalah menghitung voltage drop, gitu ya. Voltage drop ini didapatkan ketika kita punya saluran dengan R dan L, gitu ya. Misal rangkaian pengganti R yang ada di sini dan di sini adalah JX, gitu ya. Kita punya arus I dan di sini adalah V source sudut delta, di sini adalah V load-nya, gitu. Dan untuk fasornya, gitu ya. Fasornya kita punya ini sudut delta, gitu ya, sudut gitu, sudut delta, baru kemudian di sini ada sudut theta untuk I-nya, gitu ya. Di sini ada I dan di sini ada VL. Nah, ini juga sama. Ini ada I kalikan R, gitu ya. Maka kita akan menemukan resultan dari nilai yang ada di sini, gitu ya. Misal resultan sudutnya yaitu ini. Di sini, gitu kan. Maka kita akan nah, ini coba cari hapus dulu untuk yang ada di sini. Ini resultannya tentu saja ini sampai sini, gitu ya. Ini besarnya adalah VS.
gitu. VS-nya besarnya diketahui, ini juga diketahui, VL-nya. Nah, ini adalah resultan VS dan VL. Nah, disinilah terjadi yang namanya drop VS dan VL. Sehingga VS untuk sudut delta sama dengan VL sudut 0 yang menjadi acuan gitu ya. Dan nilainya yaitu adalah I sudut min theta gitu dengan tahanan saluran R plus Jx. Maka VS cos delta tambah JVS sin delta sama dengan VL sudut 0 ditambah I cos theta min J I sin theta dengan salurannya masih tetap sama R plus Jx dengan sudut deltanya ini kecil gitu ya, tidak terjadi perbedaan sudutnya, maka VS cos deltanya ini sama dengan VS dan VS sin deltanya ini sama dengan 0. Sehingga dari persamaan itu diketahui VS sama dengan VL ditambahkan IR cos theta ditambah IX sin theta. Nah, di situ untuk drop yaitu adalah VS min VL yaitu absolut ya. Seperti itu, yaitu besarnya adalah IR cos theta plus IX sin theta. Atau kita bisa melihat nilai besarnya yang ada di situ adalah real. Nilai realnya saja ya, antara Z dan I. Gitu. Misal kita punya Z12 gitu ya. Besarnya adalah 0,28 ditambah J 0,56 ohm. Sedangkan I salurannya yaitu adalah 43 sudut minus 25,8 ampere dengan V S gitu ya, yaitu adalah 2400 sudut 0 volt. Sehingga VL diketahui yaitu adalah 2400 sudut 0 min 0,28 ditambah J 0,56 tadi yang diketahui, maka dikalikan ini ya, dikalikan 43 sudut min 25,8 sehingga besarnya VL yaitu adalah 2378, misal diketahuinya adalah min 0,4 gitu ya. Maka exact dropnya atau drop yang sesungguhnya yaitu adalah 2400 dikurangi 2378,41 ini 4, maka besarnya itu adalah 21,59 volt. Voltage dropnya nilainya seperti itu. Nah, apabila kita tadi menggunakan rumus perkiraan gitu ya, dengan tadi rumusnya yaitu adalah real nilai Z dan I-nya gitu ya, dengan hitungan cepatnya yang ada di sini gitu, maka nilai yang ada di sini itu real dari 0,28 ditambah J 0,56 dan ini adalah 43 sudut minus 25,8
yaitu besarnya adalah 21,65 volt. Itu sehingga dari dua buah perhitungan tadi kita punya nilai yang membandingkan 21,59 dikurangi 21,65 dibagi 21,59 yaitu sekitar 0,0028 atau minus 0,28%. Ini sungguh sangat kecil sehingga dari teori ini gitu ya, kita bisa menggunakan bahwa hubungan antara real Z dan I ini bisa digunakan untuk hitung cepat voltage drop. Baik, demikian sedikit sharing untuk voltage drop. Nanti akan kita lanjutkan analisis distribusi mengenai K-vektor. Terima kasih.